cintaku. Ku não sai sukuni bei Porra bagas ni holo kitu ho Tu sari burosi boru na uli Anggoro haku hoto itu ho Una como ba Una como se boa na awito tulomo ni rohan dan jua oku ipangidoan ni ala nasi tutudo holoki tuho pos marohan tuau hasian dan bahenoku holas gabe kecewa nunga hugor gago armiri rohaku ikoko namai tona gabe rokapu haholongan unang sai sukuni bei Ima di aula di gereja dapat macam pintu ima sadarion alairan dalam satu sahita guarda mahita masbuhay serapan mahita di maduguton takasar kaboto di mana serapan daro para si palubaw dilaka amal kuat si tukar serapan kita jarmi las barata uli dero hamonero nampuli dero hanami tas semua para kultura mulai kembali jadi menggunakan Usullah kami ditulur dan berjaya dari alam kabasa Inamak kiraan kami ibadah dari basa-basa Nanti nasihat Allah kami siang hari-hari nasabtu Tadi bumi maka di Tuhan di bawah sekolah menahulungi Di roh kami hodar kami kubur kami dari Tuhan Itu akeo kami turun anda sungguh di bagasan kami masuk Doa di bagasan kami doa Upuji bersama kami maka mendapat Tuhan berkata kami di hari kami dari tanah ada Tuhan. Iman di Allah Indonesia akan terjadi buruk. Iman hari Tuhan di nama bukai pulau kami di bagasan malulo. Bukai kami dari dalam anon dari Tuhan dan roh dari roh dari diri. Maupun anak roh guru minggu kami. Kau mata roh emas masuk pada masa kilometer dan dia siap atau kami. Jom dan mau dari Tuhan karena mobil doa dari Tuhan Roma hari Tuhan semua rasa berkarat berkarat siap keluar kami dari Yesus kita nasumara orang terbaik yang ada Tuhan dari bukan kami asal kita kemudahan kami asal doa kami bakal kasih ulang kami noti dengan bagasan kami Tuhan dibaca kami kan bumi dari Tuhan kalau kami dari Yesus sino mandiri juru kami di mana mendoa diri kami apa yang mengurangkan mendapat asal-asal dari Tuhan dari guru dari bangga terbuka lalu memuji bersama perempuan ini pada saudara kami lagi bahasa dan dari itu berkata siapa saya seharusnya bisa lupa satu kawan orang yang masuk harus seko berani disuruh memuji bersama membuat dari di bagasan orang Kristus Yesus matanya kami mau yang kali amin. Buat
rohani itu Allah Subhanahu Ani pinito buko dari Dong Tarpen. Oh, secara maham dua. Apa tu? Nama video buku. Oh, terjadi. Terdapat nama video lah. Sambil jujur sudah kapan problem mu, dapat aina pansen dari mana, tanya itu lah. Tahu kan berikan. Oh, loh, malah cuma sari ini. Yang banyak pun. Mas Marham. Dokter juga dari juga satu pas satu watai. Karena itu dah. Laut dari buatan Nasional di Kota Solo, sana saya nak cakap. puji-pujian sembah rohani itu kuali Tuhan perdenggan bahasa di bagasan guarnya anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Upakiralah kami Tuhan dengan bahasa doa seni roham Tuhan. Maro anak buat buru ni kuriami itu bagas jorok mana buat kuali Tuhan. Ima nang wajalo pamas-masun perdosar itu yon. Alani iya Tuhan Tuhan mau pasal kami nasida asa gawe Domasari pesi tirun nasi dari tong-tong nani kuriam luminan di nang mualian na nang kami wali Tuhan tu bagas jorok na badiai dongani pas-pas perjalanan nami Tuhan asa pas di bagas jorok ni jalan dengan sudah berdalam acara demi acara asa saat tu pamas-masuan di bagasan asa ngapong do las nerawa atau dongani maham sabun wali Tuhan mari kita acara nami siapa nama muka saat rodinan ujungnya di bagasan warna anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami upasa talima tangyan kami amin. Turun meminta ditolong film musim biasa. Yuk, suruh tahan yuk, tahan bocahnya.
di sana cinta kasih Allah dapat ditumbuhkan. Kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang. Kasih itu pengampun dan suka memaafkan. Dia penuh dengan pengharapan dan sabar, menanggung segala sesuatu. Itulah anugerah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam wujud nyata kegembiraan kudus yang tak berujung pada. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kekasih kami dalam Kristus, betapa agung dan mulia kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita bernyanyi. Kasih itu Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari. Firman Tuhan kita pada hari berbahagia ini saya ambil dari buku Mazmur pasal 127. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan dan merayakan sebuah momen yang kudus, penyatuan dua pribadi menjadi satu di hadapan Allah, yaitu Boaz dan Ruth. Di tengah sukacita ini, firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1 mengingatkan kita akan fondasi dari sebuah pernikahan yang kokoh, yaitu Tuhan sendiri yang menjadi pembangun rumah tangga. Tuhan sendiri yang menjadi pembangun rumah tangga. Tuhan adalah arsitek sebuah pernikahan. Manusia bisa membuat satu kesepakatan, bisa berjalan berdua, tetapi mereka harus menggunakan Allah
menjadi arsitek utama hubungan mereka. Kalau dikatakan arsitek itu merancang sebuah bangunan, memikirkan masa depan, dan menciptakan struktur yang kokoh, yang kuat. Demikian pula dengan Tuhan. Tuhan harus menjadi arsitek di dalam hubungan pernikahan, secara khusus kalian yang akan menerima pemberkatan ini. Jadikanlah Tuhan menjadi arsitek dalam hubungan rumah tangga kalian. Tuhan tahu setiap kelebihan dan kekurangan kalian. Ia tahu musim suka maupun duka, dan Ia tahu apa yang terbaik bagi rumah tangga. Jika Tuhan yang menjadi merancang, maka rancangan itu pasti indah dan penuh damai. Usaha manusia tanpa Tuhan adalah sia-sia. Dikatakan tadi dalam Mazmur, sia-sialah usaha seorang atau orang yang membangunnya. Ini bukan berarti usaha manusia itu tidak sukses. Kalau dikatakan sia-sia usaha orang yang membangunnya, bukan berarti usaha manusia tidak mungkin. Justru usaha manusia itu penting. Kerja keras, komunikasi yang bagus, kesetiaan, dan saling memahami adalah bagian dari tanggung jawab bersama. Itulah usaha manusia. Tetapi Tuhan harus dibawa di dalam hubungan kalian. Usaha kalian yang kalian lakukan bisa saja runtuh, bisa saja hancur oleh karena ego masing-masing. Kalian sudah bekerja keras, kalian sudah berkomunikasi dengan baik, tetapi itu sangat mudah hancur dengan ego masing-masing. Bisa hancur oleh karena kesalahpahaman atau badai. Tetapi jika Tuhan diikut sertakan, bukan berarti kalian tidak ada masalah. Masalah terus datang silih, tetapi masalah yang setiap hari kalian hadapi menjadi tempat kalian bertumbuh. Kita bisa melihat bibit pohon ketika dia kecil, dia diperhadapkan dengan cuaca yang panas terik, cuaca yang hujan badai. Tetapi ketika bibit itu dirawat bagus, bibit itu akan tumbuh menjadi orang manusia. Begitu juga di dalam hubungan rumah tangga. Masalah terus ada, tetapi di dalam masalah itu kalian dapat bertumbuh bersama. Perbedaan antara kalian. Jadi, walaupun saat ini kalian akan diberkati, bukan berarti kalian itu
sama, hobi sama, pemikiran sama. Tetapi dari perbedaan antara kalian dua saja yang membuat kalian bersatu. Bisa, tetapi perbedaan bisa berujung kehancuran kalau tidak bisa memahami perbedaan. Tetapi ketika Tuhan diikutsertakan dalam hubungan perbedaan antara kalian berdua itu menjadi kekayaan untuk melangkah ke depan, untuk menjadi yang lebih baik lagi dari sekarang. Dan setiap tantangan yang kalian hadapi, baik permasalahan ekonomi, permasalahan kesehatan, permasalahan yang lain, bisa juga permasalahan keluarga. Kenapa? Karena keluarga terlalu jauh mencampuri urusan kalian. Orang tua terlalu jauh mengurusi urusan. Maka ketika kalian ada masalah dan tanya, jangan pernah ceritakan itu kepada orang tua kalian. Bertengkar hebat pun kalian, bagaimanapun pertengkaran kalian, jangan pernah sampaikan kepada orang tua. Kenapa? Karena setiap orang tua pasti menganggap anaknya itu yang terbaik. Kalau Slovenes nanti bertengkar, jangan kamu tahu sama mama, karena pasti mama bilang anakku ini baik. Iya, memang siapa lagi menguji kita bukan mama kita. Tidak pernah yang melawan, kecuali digantung ini pasti melawan. Kalau tidak menyakiti hatinya, dia tidak pernah mengganggu, tidak pasti itu dikatakan orang tua. Begitu juga dengan Simon. Kalau kamu bertengkar dengan si Doris, tidak pernah kamu mesra sama orang tua, karena seperti itu juga orang tua pasti membela kamu. Kalau apalagi bapak tidak pernah mengukur itu, buku itu dari kecil tak pernah kutampar, cumi tak pernah, kata bapak. Ini kamu suka-suka, jadi berlebih-lebih. Jadi bisa kalian itu pisah karena kehendak kedua orang tua, bukan karena kehendak kalian. Udah tinggalkan aja, tinggalkan itu. Jadi pernikahan bisa hancur. Makanya setiap tantangan, setiap masalah yang kalian hadapi, selesaikan itu dengan. Oleh karena itu, permasalahan itu bisa membuat kalian itu lebih akur kalau kalian menyelesaikan. Bisa kalian itu menjadi saling memahami kalau kalian selesaikan berdua. Tidak perlu bawa-bawa orang lain, apalagi kalau ada bestie kita ya. Ada ya, pasti ada bestie kita kan. Itu pun tidak perlu kalian tahu permasalahan. Banyak orang karena dia baru menikah, namanya baru menikah, ya selama bertengkar seperti itu. Karena sudah terjadi pertengkaran, kita cerita bersama bestinya. Aduh, kayak gini rumahnya si Uli, kata si Domes. Nah itulah aku bilang kan, gak usah dia kau pilih dia. Itulah, aku bilang sama
cerita sama istrinya, malah disuruh pisah. Si Uli pun seperti itu, cerita sama istrinya, aduh si Domas ini orangnya keras sekali orangnya. Itulah Uli bilang sama kalau kita tahu nggak mau tahu kau bilang, itulah terimalah. Ternyata Besti ini juga bisa. Apalagi mereka mau cerita sama yang lain, ya kan? Dia sedang sama siapa sih? Gak cocok orang itu rupanya. Kan itu aku bilang kan, gak cocok orang itu. Perkara itu. Ya iyalah men, rumah tangga baru kita harus. Makanya ketika tantangan masalah kalian hadapi, kalian selesaikan bersama, kalian selesaikan bersama. Itu bisa membuat kalian saling mengenal, saling memahami, dan saling dan bawa serta Tuhan dalam masa tantangan hidup. Menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita, cara kalian menjadikan Tuhan menjadi arsitek di dalam pernikahan, di dalam rumah. Bagaimana caranya? Dengan menghidupkan hidup yang terus berdoa setiap hari. Boleh nanti pimpin si Uli untuk setiap hari bangun tidur berdoa saat teduh. Pimpin si berdoa terus setiap pagi kepada Tuhan. Terus sandarkan harapan kalian kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Mintalah bimbingan kepada Tuhan. Itu yang pertama, menjadikan Tuhan arsitek dalam rumah tangga. Yang kedua, melakukan firman, tidak hanya membaca, melakukan, menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kegagalan umat Kristen saat ini, mereka hanya membaca dan mendengar saja, tapi lupa dan susah melakukan. Kekacauan umat Kristen saat ini karena mereka tidak mampu, lupa melakukan, sehingga hanya hawa nafsu kedagingan saja yang menjadi dasar segala perbuatan, bukan firman Tuhan. Jadi kalian lakukanlah firman Tuhan, hidupilah firman Tuhan. Jadi kalau kalian bertengkar hebat, suara firman Tuhan itu bersuara dalam hati kalian. Domes, kata firman Tuhan, Domes, kasihilah istrimu seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya. Itu dibilang firman Tuhan dalam hati. Lalu ketika kau dengar itu, Domes bisa mengendalikan emosi ini. Saya tidak bisa membenci istri. Seperti itu, ada dialektika antara kita dengan firman Tuhan. Begitu juga dengan Uli. Ketika dia sudah kesal dengan Tuhan, lalu firman Tuhan berkata dalam hatinya, Uli, hormatilah suamimu seperti engkau menghormati Yesus Kristus, kepala gereja. Iya. Jadi firman Tuhan untuk dia, lakukanlah firman. Dalam keadaan berat sekalipun, menyakitkan sekalipun, tegakkan firman Tuhan di dalam perbuatan.
walau keadaan sepi tertekan sekalipun, lakukanlah firman Tuhan. Dan itulah membawa kalian kepada sukacita dan terus berkembang di dalam Tuhan. Kiranya jadikan aku jadi arsitek pembangun dasar rumah tangga kalian dari saat ini sampai satu saat nanti kita dipanggil oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus, di hari yang berbahagia ini, di mana kami akan menyaksikan pemberkatan Domex dan Uli. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang menjadi dasar persekutuan kami dan terlebih menjadi dasar pernikahan Uli dan Domex. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu menghidupi kehidupan kami. Kami jalankan, kami lakukan firman, dan kami juga semua yang mendengar, yang sudah berumah tangga, menjadikan Tuhan arsitek dalam rumah tangga, sehingga kami terus berbahagia menjalani kehidupan rumah tangga, dan kami terus bertumbuh dan berkembang. Tuhanlah yang memberkati acara ini sampai akhirnya dalam sukacita. Begitu juga Tuhanlah yang menyertai memberkati acara adat unjuk yang akan nanti dilakukan. Tuhanlah yang memberkati sehingga berjalan dengan baik dan sukacita. Dan sesuai kami sampaikan, kami serahkan segala rencana kami dalam satu hari ini dalam amin. Mari kita dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia dan sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya, demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepalanya. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan sesama manusia
Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itu ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hati. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Domex, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Uli menjadi istrimu? Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Uli yang telah dipilih saudara Domex menjadi teman hidup. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Domex menjadi suami? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan perbuatan, dengan segala kekuatan, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia, dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian, menceraikan kamu? Sekarang saya meminta saudara berjabat tangan sebagai tanda perjanjian. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Saya mengatakan yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Pak Mama sudah mengambil saya sebagai anak angkat yang sudah Mama sama Bapak dan sudah bermau waktu untuk hadir di sini dalam disebutkan meninggalkan keluarga dari Papua agar di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya tidak bisa kasih
Saya selalu berdoa semoga sama-sama selalu sehat dengan Tuhan. Semoga apa yang menjadi pergumulan nanti kamu selalu baik. Terima kasih. Terima kasih banyak atas kebaikan hati yang baru selalu rela berkorban banyak bahkan sampai hari ini kebaikan berusaha mengulurkan mudahkan rezekinya, doakan kami juga keluarga baru ini semoga menjadi keluarga yang berkah Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untukku dan anak dan juga sekeluarga dari kakak-kakak dan abang-abang yang di Papua juga. Kami mengucapkan banyak terima kasih kebaikan hatinya selama ini kami dari awal proses sampai hari ini. Kami ingin bisa balas kebaikan hati aku dan abang karena itu tidak akan terbalaskan. Cuma mengucapkan banyak terima kasih dan kami berdoa semoga selalu diberikan kesehatan dan berkati dari Tuhan. Terima kasih sekali, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pasti kami berdua. Terima kasih untuk menerima doa di keluarga kita. Terima kasih. Doa kami berdua. Semoga kami menjadi keluarga yang takut Tuhan. Doakan kami berdua mengecewakan Bapak sama Mama. Semoga doa kami buat Bapak sama Mama bisa sehat terus, panjang umur, melihat kami dan keluarga kami ke depannya. Kita sama-sama sehat terus sama Bapak sama Mama. Terima kasih Bapak, terima kasih Mama. Pertama-tama kami mengucapkan selamat. Selamat dalam arti selamat menempuh tantangan hidup di dalam berumah tangga. Setiap berumah tangga yang baru itu tantangan hidup akan selalu ada. Jangan kalian pikir kalau sudah berumah tangga enak segala jalan. Bukan, justru tantangan lebih banyak. Tetapi tantangan itu kalau kita bawa ke diri kita tantangan itu berdasarkan firman Tuhan, maka tantangan itu akan bisa kalian atasi sebagai keluarga yang baru. Jadi di sini ada kenang-kenangan dari gereja kita, satu buah Alkitab. Begitu nanti sampai di rumah tangga kalian Alkitab jangan disimpan. Kalau mau tidur malam baca Alkitab dulu, bangun tidur baca Alkitab dulu, supaya perjalanan rumah tangga kalian bisa berjalan dengan baik. Apapun tantangan hidup di dalam rumah tangga,
Semua tantangan itu adalah jawabannya adalah di dalam Alkitab ini. Oleh sebab itu kami dari Jemaat Agama Cibubur menyampaikan keterangan ini dan kami mengucapkan mereka selamat menempuh hidup yang baru. Terima kasih. Ya Tuhan yang di surga, Engkau telah menentukan pernikahan Lovis dan Muli. Pimpinlah rumah tangga mereka dengan kuasa Roh Kudus. Limpahkanlah kepada mereka ya Tuhan berkat yang berkesinambungan, terlebih kasih setiamu hanya bersandar dan berharap kepadamu. Berikanlah kepada mereka kuasa Roh Kudus untuk senantiasa belajar dan memandu mereka melakukan kehendak-Mu sepanjang hidup mereka ke depan, agar mereka mampu berbuat baik setiap hari. Peliharalah mereka ya Tuhan dari bahaya dan kecelakaan di rumah dan di luar rumah mereka. Berkatilah rumah tangga mereka penuh kebahagiaan, sukacita, dan beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Dan cukupkanlah kebutuhan mereka setiap hari. Biarlah kuat kuasa-Mu cinta kasih-Mu Tuhan menjadi ikatan cinta kasih mereka, agar kebahagiaan mereka sempurna adanya untuk selama-lamanya. Berkatilah mereka ya Tuhan, sehingga oleh kemurahan mereka memiliki keturunan, dan biarlah anak cucu mereka kelak mengharumkan nama mereka dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kepada mereka hikmat-Mu ya Tuhan, agar mereka senantiasa menaruh hormat kepada orang tuanya dan bergaul hormat dan pantas dengan sesama manusia penuh dengan cinta kasih dan kepedulian yang aman. Topang mereka jika mereka merasa lemah, kuatkanlah mereka jika mereka sedang menghadapi tantangan. Hiburlah mereka jika mereka sedang dilanda duka dan kesedihan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan rumah tangga saudara kami hanya ke dalam kasih pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.
nami para loni kuriata kuriata pemuna di Cirebon. Siap kami keluarga besar semua mampu melalui udara dalam melakukan usaha selalu bersama kami lalu mobil dalam bendera nama ada kegunaan partai rakyat kami membuat anak kami doa partai kami masalah masuk masalah pilkada dia siapa kosong itu kami sehari-hari kamu selalu di pengurus mulia agar bendera Cirebon doa bendera mulai kedua cara malam fokus jalan pengiru kami saya kami anona ina dosa saya acara bawa sama sono rakuduru mahina hubaga senam tidak ada di bulan-bulan kami raja Simanjuntak lima nalaho pas hakot doa panjaro ada tahu tak berarti tawaran nasok pararo nak doa itu harta dewa so ini mana kami cara kami keluarga besar semua semua ini kita selalu dari warga orang islam para tugas orang nunga kabuat tuh gereja anak kota para mereka ini ada jalan masuk dinagiro siap kami hasil berpuluh dan mobil yang akan masuk ke dalam kami tak perlu mengingat non tuingan non darah di dalam kalau mengalihkan kasbo minum air sejuk semua logo kami kita kepada kita dua suhu dua dari kami anggota saudara kami kalau kita bersama kami di waktu bulan-bulan kurang sempurna oma dan kami resmi mengamalkan dalam yang orang semua Salam, puji Tuhan. Pada hari yang berbahagia ini, karena kita semua kumpul di tempat ini untuk mengikuti acara yang sangat berbahagia keluarga daripada pengantin berbuah kepada semua orang keluarga selanjutnya. Di tengah memperdalam oleh Tuhan, nunga jumlah kamu apa bahwa tu masuk yang doktor dihukum saya tiga kali itu apa maka berapa luas gereja begitu luar asalnya dia apa pula dan kamu tinggi dari jauh dari dalam lama kalau dihalamnya saya lihat apa di kamar masuk yang pernah dia dari Karubumi yang kapabula saya terkait dengan masuk semuanya pada selalu keluarga besar sekarang semuanya keluarga semua orang berkata Tuhan dinau besar masuk dulu anak kalau boleh saya kira lagi beliau masanya kita asal kita tahu dan berbahagia lalu semua atau berbahagia masyarakat bahwa kamu juga kalau ada alasan dari langsung berhubung ada tambahan dari kata tadi untuk susah untuk udah berhubung kalau mau berhubung lalu sedikit bodoh orang ketika kamu berhubung pada waktu ada di alat alat oke mau berhubung berhubung orang seperti sasude rohana tulus maka holongi ho anggi
besok